نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kajian malam hari ini kita akan membahas sebuah kitab yang berjudul Ma'alim Manhaj Ahli Sunnati wal Jamaah. Kitab ini ya kita bahas untuk menyempurnakan pengetahuan kita tentang akidah dan manhaj pada kitab sebelumnya. Thayyib ya. Sebelum ya kita membahas kitab ini, alangkah baiknya kita membaca muqaddimah untuk mengetahui mengapa kitab ini ditulis dan siapa penulis dari kitab ini. Thayyib, di halaman 5 ada namanya taqdim ya, pendahuluan. Atau maksud taqdim di sini adalah dengannya kita mengetahui esensi isi dari kitab yang sangat bagus ini. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammad alaihi wa ala alihi wa sahbihi afdalas salati wat taslim, amma ba'd. Fi zamanin ikhtalatat fihi al mafahimu wa nusiba liman haji ahli sunnati wal jamaah ma laysa minhu ya. Pada zaman yang di zaman tersebut bercampurlah pemahaman-pemahaman dan dinisbahkan kepada manhaj salaf sesuatu yang bukan dari manhaj salaf. Asbahal ba'du yuraddidu imma jahlan aw qasdan syi'arat yadda'i annaha min manhaji ahli sunnati wal jamaah. Karena percampuran ini, maka sebagian orang terus-menerus mendengungkan sesuatu atau syiar yang seolah-olah syiar itu adalah bagian dari manhaj salaf, yang seolah-olah syiar itu adalah bagian dari manhaj ahli sunnati wal jamaah. Padahal ahli sunnah wal jamaah berlepas diri dari syiar tersebut, berlepas diri dari pemahaman tersebut. Wa akhadha yulbasu 'ala nasi bidzalik. Dan syair ini terus menerus didengungkan kepada masyarakat. Dan ini terjadi sekarang ini. Sesuatu yang mana manhaj ahli sunnati wal jamaah berlepas darinya malah dianggap itu adalah bagian dari ahli sunnati wal jamaah.
Wa huna ya'ti daur al-ulama'i li daf'i tilka al-mutasyabihati wa tajliyatiha. Oleh karena itu datanglah ya, beberapa atau para ulama untuk menjelaskan hakikat daripada manhajus salaf, untuk menjelaskan hakikat daripada manhaj ahli sunnati wal jamaah, dan memperjelas kepada masyarakat, menjelaskan yang sejelas-jelasnya kepada masyarakat bahwa seperti inilah kaidah, seperti inilah usul dari manhaj ahli sunnati wal jamaah. Wa bayani ma huwa haqiqatu min ma'alimi manhaji ahli sunnati wal jamaati wa ma huwa dakhilun 'alaiha. Di mana para ulama ini benar-benar menjelaskan hakikat dari manhaj ahli sunnah wal jamaah dan apa-apa yang termasuk bagian dari manhaj tersebut. Wa min haula'i al-ulama'i ma'ali syekhina ad-doktor Shalih bin Fauzan al-Fauzan. Dan di antara para ulama yang menjelaskan yang sangat kokoh, yang sampai sekarang terus menerus menjelaskan kepada umat tentang hakikat dari manhaj salaf, yaitu Asy-Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan al-Fauzan. Ya. Faqad kana li fadilatihi muhadharatun, ya. Yang mana syekh ini memberikan muhadharah, ya. Memaparkan muhadharah yang berjudul Ma'alim Manhaj Ahli Sunnati wal Jamaah. Hakikat daripada manhaj ahli sunnah wal jamaah. Dan inilah muhadharah beliau dibukukan. Jadi kitab ini ya pada asalnya adalah muhadharah yang disampaikan oleh Syekh Dr. Shalih bin Fauzan al-Fauzan, yang di dalamnya beliau jelaskan ya tentang hakikat dari manhaj ahli sunnati wal jamaah. Inilah kitab yang akan kita pelajari. Inilah kitab yang akan kita pelajari. Kemudian di halaman 9 ya, di halaman 9. Manhum ahlu sunnah. Manhum ahlu sunnah. Manhum ahlu sunnah. Siapa ahlu sunnah? Siapa mereka? Apa akidah mereka? Apa hakikat dari mereka? Siapa ahli sunnah? Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Ad-Doktor Shalih bin Fauzan al-Fauzan. Ahlu sunnati humul ladzina yasiruna ala sunnatir rasul. Ahlu sunnah adalah mereka yang senantiasa berjalan di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Artinya ucapan, perbuatan, perilaku itu di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Yang menjadi pijakan adalah sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Itulah ahli sunnah. Jadi mereka yang ketika berbuat, ketika berucap, selalu berpijak pada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Apalagi ketika beribadah. Mereka tidak akan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak akan menyembah Allah subhanahu wa ta'ala kecuali di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Kecuali ibadah tersebut diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Itulah ahli sunnah. Maka ketika kita telah berani bertanya, mana dalil atas perbuatan ini? Mana dalil atas ibadah ini? Maka itu pertanda kita mulai ada kemajuan untuk mencintai sunnah. Pertanda kita mulai untuk mencintai sunnah. Itulah hakikat ahli sunnah. Jadi perbuatan mereka, ucapan mereka, ibadah mereka berdasarkan di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan inilah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah perintah Allah subhanahu wa ta'ala.
Dan inilah salah satu mengapa Allah mengutus Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Yaitu agar kita mengikuti beliau alaihi salatu wassalam. Agar kita mengikuti beliau alaihi salatu wassalam. Jika dalam ibadah kita tidak mengikuti beliau alaihi salatu wassalam, lalu siapa yang kita ikuti? Jika dalam kehidupan kita tidak menjadikan Nabi sebagai qudwah, mau siapa yang kita jadikan qudwah? Mau siapa yang akan kita jadikan qudwah? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan ya, bahwa di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Sungguh pada diri Nabi alaihi salatu wassalam terdapat uswah hasanah bagi siapa saja yang berharap bertemu Allah, beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Maka sunnah Nabi harus kita jadikan patokan. Sunnah Nabi harus kita jadikan pijakan. Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam harus kita jadikan pokok dari segala perbuatan dan segala ucapan kita. Baik dalam hal akidah, dalam hal ibadah, ataupun dalam hal muamalah. Jadi itulah ahli sunnah. Itulah ahli sunnah. Maka siapa saja yang mengaku dirinya ahli sunnah, namun dia tidak menjadikan sunnah sebagai pijakan, maka dia hanya mengaku sebagai ahli sunnah. Artinya nanti akan dijelaskan dalam kitab ini. Wal jamaah, adapun yang dimaksud dengan jamaah humul ladzina yajtami'una 'alal haqq. Adapun al jamaah adalah mereka yang berkumpul di atas kebenaran. Ya, mereka yang berkumpul di atas al haqq, kebenaran. Kebenaran di sini adalah qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Ya, kebenaran di sini adalah Al-Qur'an, hadis dan juga pemahaman para sahabat. Mengapa? Karena Al-Quran dan hadis ia tidak akan bisa selamat jika tidak dipahami dengan pemahaman para sahabat. Ya. Mereka ya akan tersesat ketika tidak memahami Al-Quran dan hadis tidak dengan pemahaman para sahabat. Allah berfirman, la in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka beriman, ya kata Allah, jika mereka beriman bimithli ma amantum bihi, sebagaimana kalian beriman. Kalian di sini siapa? Para sahabat. Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan. Jika saja mereka ini beriman, mereka ini siapa? Ya orang-orang setelah para sahabat, termasuk kita. Artinya jika kita beriman bimithli ma amantum, sebagaimana kalian beriman, laqad ihtadaw, maka pasti mereka akan mendapatkan hidayah. Jadi ya, salah satu jalan hidayah ya, salah satu sebab mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk adalah memahami Al-Quran, memahami Al-Hadis dengan pemahaman para sahabat. Dengan pemahaman para sahabat. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mentazkiyah mereka. Allah Subhanahu wa taala sendirilah yang mentazkiyah mereka. Jadi mereka al-jamaah itu mereka yang bersatu di atas al-haq. Ya. Apa al-haq? Apa yang dimaksud dengan al-haq di sini? Al-Qur'an, sunnah dan pemahaman para sahabat. Wala yatafarraqun, dan mereka tidak bercerai-berai. Ya. Mereka tidak bercerai-berai. Karena bercerai-berai itu ya, adalah sesuatu yang tercela. Sesuatu yang tercela. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berkumpul ya. Untuk bersatu di atas
tali Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Itu perintah Allah. Berpeganglah kalian, berkumpullah kalian di atas tali Allah Subhanahu wa taala, di atas agama Allah Subhanahu wa taala, di atas al-haq. Wala tafarraqu, jangan kalian berselisih, jangan kalian bercerai-berai. Qala Allah Ta'ala fi akhiril wasaya al-ashr fi akhir suratil an'am. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang 10 wasiat di akhir surat Al-An'am ya. Jadi ada al-wasaya al-ashr, 10 wasiat pada surat Al-An'am. Di akhir wasiatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Dan inilah jalanku, kata Allah. Inilah jalanku wahai Muhammad, mustaqiman, jalan yang lurus. Inilah jalanku, jalan yang lurus, kata Allah Subhanahu wa taala. Fattabi'u, ikutilah jalan tersebut. Ya. Fattabi'uhu, ikutilah jalan tersebut. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikuti jalan Nabi dan para sahabatnya. Maka al-amru yaqtadil wujub. Setiap perintah itu berarti kewajiban. Maka memahami, mengikuti Nabi dan para sahabatnya adalah kewajiban kita. Ya. Mengikuti Nabi dan para sahabatnya adalah kewajiban kita. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, fattabi'u, ikutilah perintah. Setiap perintah itu mengandung makna wajib. Ya. Setiap perintah itu mengandung makna wajib. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Ini kata Allah, jangan ikuti as-subul. Subul itu berarti jalan-jalan. Jangan kau ikuti jalan-jalan selain jalan Nabi dan para sahabatnya. Jangan diikuti. Ini Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan. Fatafarraqa bikum an sabili. Kalau kalian mengikuti jalan selain jalan Nabi dan para sahabatnya, pasti bercerai-berai, pasti kalian akan jauh, akan tersesat. Dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Seperti itulah wasiat yang harus kita pegang, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu wasiatnya adalah agar kita mengikuti jalan Nabi dan jalan para sahabatnya. Wajib. Bahkan dalam ayat lain Allah berfirman, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahum haqq wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa saja yang memberontak kepada Rasul, siapa saja yang menyelisihi Rasul setelah jelas baginya kebenaran, ya, maknanya di hadapan kita ada hadis Nabi, lalu kita tolak hadis Nabi tersebut karena bertentangan dengan adat kita, kebiasaan kita misalnya. Lalu kita lebih mengikuti kebiasaan kita daripada hadis Nabi. Ini maknanya. Wa may yushaqiqir rasul. Siapa yang menyelisihi Rasul? Mim ba'di ma tabayyana lahumul huda. Setelah jelas baginya petunjuk, setelah jelas baginya kebenaran. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan ia mengikuti selain jalannya para sahabat. Karena al-mu'minin di sini berarti para sahabat. Jullul mufassirin, ya. Sebagian besar ahli tafsir menafsirkan al-mu'minin di sini adalah para sahabat. Jadi siapa yang menentang Nabi dan menyelisihi jalannya para sahabat, nuwallihi ma tawalla, kami biarkan mereka semakin berpaling, semakin jauh. Wa nuslihi jahannam, dan kelak akan kami masukkan dia ke dalam neraka. Wa sa'at masira, dan neraka adalah seburuk-buruk tempat kembali.
Berkata Imam Az-Zahabi rahimahullah, setiap dosa yang diancam dengan neraka, maka itu masuk dalam kategori dosa besar. Ini harus kita hafal. Setiap dosa yang diancam dengan neraka, yang diancam dengan laknat Allah, yang dibarengi dengan murka Allah, itu masuk kategori dosa besar. Oleh karena itu dari kaidah ini ya, jika diterapkan maka menyelisihi manhajus salaf termasuk dosa besar. Ya, karena Allah mengancam dengan apa tadi? Neraka, dimasukkan ke dalam neraka. Allah palingkan dia kemanapun mereka berpaling, dan Allah masukkan dia ke neraka. Tapi ini diancam dengan neraka. Ya, diancam dengan neraka. Maka ini termasuk salah satu dari dosa besar. Thayyib. Al-An'am 153. Wa huwa as-sirat alladhi nas'alullaha ay yahdiyana lahu wa yuthbitana alayhi fi kulli salatin nusalliha wa fi kulli rak'atin wa dhalika hinama naqra'u suratal Fatihati fi akhiriha. Adapun sirat jalan yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah jalan yang senantiasa kita minta dalam setiap salat kita. Yang senantiasa kita minta dalam setiap rakaat dari salat kita, yaitu ketika kita membaca surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, ya. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Itu kita minta kepada Allah di setiap salat kita, di setiap rakaat kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang lurus itulah yang wajib kita ikuti, yaitu jalannya Nabi dan para sahabatnya. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang telah Engkau beri nikmat atas mereka. Siapa? Itu para nabi, para sahabatnya, para salihin, para siddiqin. Itulah jalan yang mereka tempuh. Itulah siratal mustaqim. Itu jalan yang ditempuh Nabi, jalan yang ditempuh oleh para sahabatnya, jalan yang ditempuh oleh para siddiqin, jalan yang ditempuh oleh orang-orang salih. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan daripada orang-orang yang Engkau murkai dan jalan dari orang yang sesat. Siapa al-maghdubi alaihim? Al-maghdubi alaihim itu adalah al-yahud, ad-dhalin itu adalah an-nasara. Ya Rabb, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, itu jalannya Nabi dan para sahabatnya, bukan jalannya orang-orang Yahudi dan jalannya orang-orang Nasara. Mengapa Yahudi? Ya, Allah gelari dengan maghdubi alaihim, orang yang Allah murkai. Karena Yahudi, karena orang-orang Yahudi itu mereka tidak mengamalkan ilmu yang ada pada mereka. Lam ya'malu bi'ilmihi, mereka tidak mengamalkan ilmu, menutup-nutupi ilmu. Ya. Karena mereka tidak beriman dengan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, padahal Muhammad itu telah tertulis pada kitab-kitab mereka. Mereka orang Yahudi telah berilmu tentang Muhammad, namun ketika Muhammad diutus mereka tidak mengamalkan ilmunya. Jadilah mereka orang-orang yang Allah murkai sampai hari kiamat. Ad-dhalin. Mengapa Nasara dikatakan dhalin? Karena mereka ya'budunallaha duna ilmin. Karena mereka menyembah Allah, mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa didasari oleh ilmu. Ya. Mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa didasari oleh ilmu. Maka di sini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan jalan yang lurus, diberi petunjuk di atas jalan yang lurus, yaitu jalannya para nabi dan para sahabatnya. Nah, jalan itu, jalan nabi dan para sahabatnya adalah jalan yang wajib kita tempuh, sebagaimana Allah jelaskan dalam Quran Al-An'am ayat berapa tadi? 153. Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Inilah jalanku yang lurus. Jalannya siapa? Jalannya siapa?
Nabi dan para sahabatnya. Fattabi'u, ikutilah jalan tersebut. Jadi Allah memerintahkan kita untuk mengikuti jalannya Nabi dan para sahabatnya. Maka siapa saja yang mengikuti jalannya Nabi, siapa saja yang mengikuti jalannya para sahabat, dia akan pasti selamat dunia dan akhirat. Itu sudah janji Allah Subhanahu wa taala. Fa fi hatainil ayataini, ya, dalam dua ayat tadi, ya, Al-An'am dan Al-Fatihah, dua ayat tadi, Al-An'am 153 dan Al-Fatihah ayat berapa? 6 dan 7. Dalam dua ayat tadi, fa fi hatainil ayataini al-amru biluzumi siratil mustaqim. Dalam dua ayat tadi terdapat perintah agar kita mengambil as-sirat al-mustaqim, jalan yang lurus. Wa tarkit turuq al-munharifah, dan meninggalkan jalan-jalan yang menyimpang. Dan menjauhi jalan-jalan yang menyimpang. Wa anna sirat al-mustaqima, dan bahwa as-sirat al-mustaqim huwa alladhi bayyana Allahu ahlahu, yaitu orang-orang yang telah Allah jelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 69. Sirat al-mustaqim telah Allah jelaskan, ya. Siapa orang-orang yang berada di atas jalan yang lurus? Allah jelaskan pada Quran surat An-Nisa ayat 69. Allah berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasul." Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasul. Ya, perhatikan. Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasul, faulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim, maka mereka akan bersama orang-orang yang telah Allah beri nikmat. Siapa orang-orang yang telah Allah beri nikmat? Minan nabiyyin, yaitu para nabi. Jadi jalan yang ditempuh para nabi adalah jalan orang-orang yang telah diberi nikmat. Jalan yang ditempuh para nabi adalah jalan yang selamat. Was-siddiqin, orang-orang yang jujur. Ya, para ahli tafsir mengatakan as-siddiq ini di antara tafsirnya siapa? Abu Bakar as-Siddiq. Di antara tafsirnya Abu Bakar as-Siddiq. Wasyuhada, orang-orang yang syahid. Di antara tafsir syuhada juga siapa? Umar ibn Khattab. Ya. Di antara mufassirin, ya, menafsirkan asyuhada itu adalah Umar ibn Khattab. Terus as-siddiqin siapa? Abu Bakar. An-nabiyyin siapa? Muhammad. Was-salihin, dan orang-orang salih. Siapa mereka? Para sahabat. Para sahabat. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, iqtadu billadaini min ba'di. Ikutilah dua orang setelahku. Siapa? Abu Bakar wa Umar. Ya, inilah makna siddiqin dan asyuhada. Artinya apa? Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka akan dikumpulkan bersama orang-orang yang telah mendapatkan nikmat. Siapa orang-orang yang telah mendapatkan nikmat? Yaitu Nabi, Abu Bakar, Umar, dan seluruh para sahabat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menggelari para sahabat dengan gelar yang agung, dengan gelar yang tinggi, dengan gelar yang tidak didapat oleh orang-orang setelahnya, yaitu apa? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah telah meridhoi mereka semua. Kalau Allah telah ridho, maka apakah Allah akan menyiksanya? Kalau Allah telah ridho, apakah Allah akan memasukkan ke dalam nerakanya? Jawabannya tidak. Kalau Allah ridho, apakah Allah tidak setuju dengan ibadahnya? Jawabannya tidak. Inilah ya pentingnya kita mengikuti manhajus salaf. Wa hasuna ulaika rafiqa, mereka adalah teman-teman terbaik.
Semoga Allah mengumpulkan kita semua bersama mereka. Wa bayyanahumun nabiyyu hina ma qala, dan juga Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan siapa itu Shiratal Mustaqim. Ya, tadi telah Allah jelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 69. Siapa orang-orang yang berada, para penghuni Shiratal Mustaqim, Allah telah jelaskan. Kemudian juga Nabi jelaskan, ya. Fa innahu may ya'ish minkum ba'di, siapa yang hidup setelahku, kata Nabi. Hadis ini juga ya termasuk hadis mukjizat Nabi, di mana yang Nabi jelaskan, yang Nabi ucapkan itu terjadi saat ini. Ini ya di antara mukjizat Nabi. Ini juga di antara bahwa apa yang keluar dari Nabi itu merupakan wahyu, karena Nabi tidak mengetahui perkara gaib. Karena yang maha mengetahui perkara gaib itu adalah Allah. Allah berfirman, alimul ghaibi wash. Allah yang maha mengetahui perkara gaib. Fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Tidak ada yang tahu perkara gaib selain Allah subhanahu wa ta'ala. Illa manir tadha mir rasul. Kecuali Rasul yang telah diberi ilmu oleh Allah, yang telah diberitakan oleh Allah. Jadi kalau ada orang yang mengaku mengetahui yang gaib, maka dia itu kadzab, ya, pendusta. Karena perkara gaib tidak ada yang tahu kecuali Allah, dan Allah tidak memberitahukan kecuali kepada para nabi dan kepada para walinya yang dikenal dengan firasat. Taib, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, fa innahu may ya'ish minkum ba'di, siapa saja yang hidup setelahku, setelah kematianku, sepeninggalku, kata Nabi alaihi salatu wasallam, fasayara ikhtilafan katsira, maka mereka akan dapati perbedaan yang banyak. Mereka akan dapati perbedaan yang banyak. Mereka akan dapati perpecahan dalam dinul Islam ini. Lalu Nabi SAW memberikan solusi, memberikan solusi, memberikan resep yang dengannya kita tidak terbawa arus perpecahan tersebut. Apa kata Nabi? Fa'alaikum bisunnati. Ya, fa'alaikum bisunnati itu maknanya ilzamu sunnati. Ikutilah sunnahku. Ini perintah apa bukan? Perintah. Setiap perintah itu bermakna wajib, maka wajib kalian ikuti sunnahku. Kalau kita mau selamat dari perpecahan yang Nabi beritakan, ya, karena dalam hadis lain Nabi alaihi salatu wasallam bersabda apa? Wa sataftariqu hadhihi ummati ala 73 firqah, dan umatku akan berpecah menjadi 73 golongan. Banyak, yang mana 72 itu berada di neraka. Maksudnya apa? Yang 72 itu adalah firqah yang menyimpang. Yang satu fil jannah. Satu firqah itu firqah yang selamat. Yang 72 itu kata Abdullah ibnu Mubarak asalnya dari 4 firqah. Yang 72 itu asalnya dari 4 firqah. Di antaranya apa? Ada Rafidhah, ada Khawarij. Ada firqah Rafidhah, ada firqah Khawarij. Wa alaikum bisunnati ilzamu sunnati, maknanya ikutilah sunnahku, kata Nabi. Ikutilah sunnahku. Kalau engkau pengen selamat, kata Nabi, ikutilah sunnahku. Wa sunnati al-khulafai al-mahdiyyin ar-rasyidina, dan juga sunnah para khalifah setelahku. Siapa khalifah setelah Nabi? Abu Bakar, Umar, Utsman,